違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kembali lagi dalam pembahasan novel Shinka no Mi, dan pastinya ini lanjutan dari video yang kemarin. Buat yang baru hadir silahkan cek video sebelumnya di channel ini, agar nggak bingung sama jalan ceritanya, dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe-nya, agar kedepannya video di channel ini lebih membaik lagi. Ya udah siapin camilan kita langsung ke pembahasan. Cerita dimulai setelah Altria dan Saria menyerahkan Destra kepada Ranze, Helen kembali ke kerajaan Falsa. Sedangkan akibat invasi dari berbagai serangan kerajaan Kaiser di luar sana, Helen nggak bisa menggunakan kereta manapun untuk menempuh perjalanannya. Sedangkan perjalanan menuju negeri Falsa ini, bisa mencapai sekitar 2 minggu waktu perjalanan. Tapi bagi Helen yang sudah menjadi Transcendent, semua itu nggak ada artinya. Bukan memakai kuda, tapi gerakan Helen sendiri sudah melebihi kecepatan dari seekor kuda. Sedangkan di sisi Ranze berpikiran, meski Helen berjalan akan memakan waktu sekitar 1 minggu, jika dia berlari tanpa istirahat, akan memakan waktu 2 hari. Tapi semua gagasan Ranze nggak ada artinya. Dan dalam waktu 1 hari, Helen sudah sampai di perbatasan kerajaan Falsa. Dengan rasa senang dan tanpa memikirkan apapun, Helen berlari melewati hutan tanpa sihir, tanpa menyadari sedikit pun, bahwa pepohonan yang ada di sana bukan lagi pohon yang meniadakan sihir. Lalu 3 monster berukuran raksasa menghadang Helen, masing-masing memiliki level lebih dari 400. Mungkin bagi Helen yang belum jadi Transcendent, monster ini akan sangat berbahaya, tapi kini semua itu nggak ada artinya. Helen langsung mengakhiri hidup monster itu, dengan menarik Windblade dan Whitening Blade-nya, mengalahkan setiap monster yang menghimpirinya, sambil bergegas menuju Kastil Cakna. Helen terus melaju karena merasa khawatir dengan pertempuran melawan Kaiser, dan setelah sampai di ujung hutan tanpa sihir, Helen melihat banyak sekali prajurit yang berkumpul di depan gerbang, memikirkan apa yang sedang terjadi. Lalu sampai ketika kedatangan Helen disadari seorang prajurit, lalu prajurit itu memanggilnya, dan di sisi Helen masih mencari tahu yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba Helen melihat Seichi, dan begitulah, mereka saling terkejut saat menatap satu sama lain. Di saat Seichi mau mengatakan sesuatu, Amelia mendekati Helen dan menutupi Seichi, dan ternyata Helen adalah adik dari Amelia, dan dengan mengetahui semua ini, Seichi benar-benar merasa terkejut. Lalu di sini Riel meminta Amelia dan Helen untuk segera masuk, karena meski perang sudah nggak ada, tapi ini berbahaya, karena banyak monster di luar. Singkat cerita, selama perjalanan ke Kastil Cakna, Seichi menjelaskan kepada Helen, kenapa dia bisa sampai di negara Falsa. Dan sesampainya mereka di ruangan Amelia, Helen duduk berdampingan dengan Amelia, lalu Riel dan Suin di belakang mereka. Sedangkan Seichi duduk di depan mereka, singkatnya di sini benar-benar nggak ngira, kalau Helen adalah seorang putri raja. Nah jadi ibu dari Amelia adalah ratu dan istri raja, sedangkan ibu Helen adalah permaisuri raja, jadi mereka saudara tiri, tapi sama manisnya. Belum beri pada tobat dah. Dan sementara Seichi menjelaskan situasinya, mulai dari kedatangan sampai ngeliat Amelia mandi, Helen megangin kepalanya dengar ocehan Seichi. Lalu saat Helen berkata sudah siap bertempur melawan Kaiser, dan akan membantu kakaknya Amelia, Seichi mengatakan kalau sudah mencungkil bagian hutan penyegel sihir yang berisi prajurit Kaiser dan anggota Dewa Iblis, lalu membuangnya ke lautan. Helen membenturkan kepalanya kepada meja, dan mengatakan, lalu untuk apa usahaku menjadi lebih kuat selama ini? Seichi langsung minta maaf sama Helen, udah ngebuat usahanya yang ingin terlihat keren sia-sia. Dan Helen menarik nafas panjangnya, dan menyerah kepada hal gila Seichi. Lalu Amelia mengatakan akan memberi hadiah kepada Seichi, tapi Seichi berkata kalau nggak butuh hadiah, baik senjata maupun pelajaran, semua yang dimilikinya udah lebih dari kegilaan. Lalu Amelia mengatakan, untuk meminta Seichi menginap 1 hari lagi, sementara Amelia memikirkan hadiah yang cocok untuk Seichi. Sementara pelayan mengantar Seichi ke tempat istirahatnya.
Para gadis berunding, dan Amelia mengatakan sudah menemukan imbalan hadiah yang cocok untuk Seichi. Ketika Helen bertanya, Amelia menjawab kalau hadiah Seichi adalah dirinya sendiri. Andaikan ini dapat dikabulkan, gua mau jadi Seichi. Lalu keesokan harinya, setelah Seichi dipanggil ke ruang Amelia lagi, semuanya berkumpul, dan ketika Seichi menanyakan keputusan apa yang mereka ambil sebagai hadiahnya. Seichi merasakan firasat buruk saat ngeliat pipi Amelia merah, dan ternyata benar saja, Seichi terkejut mendengar Amelia lah yang jadi hadiahnya. Karena penolakan Seichi, Amelia jadi nggak terkontrol, dan mengatakan kalau bukan hanya dirinya, jika masih kurang Helen juga akan menjadi hadiahnya. Banyak lonte-lonte. Helen yang terkejut mendengar Amelia nggak bisa ngapa-ngapain, karena Amelia berkata ini untuk negara falsa. Dan melihat Seichi yang masih diam dengan wajah khawatirnya, Amelia kembali mengatakan, akan menambahkan Riel dan Suin sebagai hadiah tambahannya. Seichi benar-benar nyerah, ngelihat Amelia yang udah nggak terkontrol, lebih tepatnya ingin kabur dari sana. Lalu terdengar seorang prajurit mengetuk pintu, saat Amelia menyuruhnya masuk, tiba-tiba prajurit itu terlihat ngos-ngosan sambil berkata kalau ada masalah yang tumbuh di taman. Dan saat mereka sampai di taman, mereka ngelihat sebuah pohon besar, dan sementara mereka bingung, pohon itu membuka mata dan mulutnya, lalu berkata, Seichi Dono, kau jahat sekali melupakanku hanya karena sedikit perubahan tubuhku, bahkan setelah semua hubungan yang telah kita jalin. Ya kalau menyangkut nama Seichi, mereka udah nggak terkejut lagi, lalu saat Helen melotot kepada Seichi, Seichi menjelaskan kalau pohon itu bukan ulahnya, tapi ulah Amelia. Dan Amelia ngejawab, kalau dia nggak mengerti apapun, karena sihir kehidupan yang dia beri harusnya hanya sementara, tapi bahkan pohon ini belum kembali setelah tugasnya terpenuhi. Lalu pohon mengatakan, saat tugasnya selesai dia berniat untuk kembali, tapi setelah mengenal Seichi, dia berpikiran untuk bisa menjaga tempat ini. Ya mereka bernafas panjang lagi, mendengar pohon menyangkut nama Seichi. Lalu ketika pohon mengatakan evolusinya, atas keinginan melindungi tempat falsa, pohon bisa mengatasi ketiadaan sihir. Lalu Seichi berkata, berarti sekarang sihir sepenuhnya bisa digunakan. Pohon menjawab, kalau itu semua benar, dengan ini pohon akan menjadi pohon suci di kerajaan falsa. Lalu di saat Amelia berkata, apanya yang pohon suci? Pohon ini mengatakan, kamu lancang sekali, meski sebelumnya kamu penciptaku, tapi aku sekarang adalah pohon suci, maka, sembahlah aku, ayo sembahlah, berlututlah. Dengan ekspresi konyol Amelia, berkata akan menebang pohon, lalu memulai keributan dengan kekonyolan mereka menebang pohon. Dan kemudian mereka terhenti, saat mendengar kata-kata pohon yang bilang, akan lebih baik saat Kaiser menyerang kalian bisa menggunakan sihir untuk melawan mereka. Lalu Amelia terdiam dan berkata, memang semua itu benar, tapi kami tidak bisa menggunakan sihir, dan lagi tidak ada yang bisa mengajarkan sihir di kerajaan ini. Tepat setelah itu Amelia menatap Helen, Dekin memintanya mengajari sihir kepada seluruh prajurit falsa. Di sisi Helen yang terdiam, merunduk, lalu memeluk Amelia, Helen menangis sambil berkata kalau dirinya nggak bisa menggunakan sihir. Helen berkata dirinya nggak berguna sebelum Seichi datang mengajarinya, dan Helene menunjukkan sihir atribut apinya. Lalu Amelia mengatakan, agar Helen memulai dari dasar-dasar sihir terlebih dahulu, Helen menangis di pelukan Amelia, dan berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Dan Amelia mengusap matanya, dan berkata terima kasih kepada Seichi. Lalu saat Amelia mengarahkan pandangannya ke tempat Seichi, dia udah nggak ada. Di sisi Amelia dan yang lain terkejut, pohon mengatakan kalau Seichi sudah kembali. Kembali kemana? Maksudmu ke kamarnya? Tidak, Seichi udah kembali ke negaranya dengan sihir transisi. Amelia terlihat marah, karena Seichi kembali tanpa nerima hadiahnya. Lalu Amelia menatap langit dengan pipi merah, dan berteriak kalau Seichi pengecut, dan mengatakan kalau suatu saat nanti, dia akan membuat Seichi menerima hadiahnya. Helen dan yang lainnya sudah merasa menyerah, terhadap Amelia yang udah nggak terkontrol. Scene berpindah ke sisi Seichi, yang sudah kembali ke ibu kota Tarveil, dan langsung menuju penginapan, untuk bertemu para haremnya. Lalu Seichi melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan seperti biasa, Saria selalu terlihat semangat dengan senyum manisnya menyapa Seichi. Altria menanyakan keadaan yang terjadi dengan kampung halaman Helen, dan Seichi menjawab, kalau semuanya baik-baik saja.
Altria bertanya, bukankah di Dana sedang ada pertempuran melawan Kaiser dan utusan Dewa Iblis? Dan Seichi menjawab, mereka menghalangi, jadi gua cungkil tanah mereka berdiri dan gua buang ke laut. Seperti biasa, Altria udah nggak begitu kaget lagi dengan hal gila Seichi, dan di sini mengatakan kalau sudah menyerah terhadap tubuhnya, dan nggak bisa mengontrolnya, jadi Seichi meminta mereka juga menyerah dengan kekonyolan tubuhnya. Lalu Seichi menanyakan di mana Lutia dan yang lainnya. Saria menjawab kalau setelah menghilangnya Seichi, ada masalah baru, yaitu munculnya dungeon, dan Lutia pergi ke dungeon itu. Seichi menanyakan apakah Lucius dan Xenos ikut Lutia, tapi Altria menjawab kalau mereka pergi ke dungeon lain, sedangkan pengawal Raja Iblis sudah kembali ke kastil, jadi Lutia pergi ke dungeon bersama Olga, Zola, dan juga Lulune. Dan di sini Seichi mengingat kata-kata Hitsuchi dua dungeon akan muncul, tapi dia nggak mengatakan semuanya ditaklukkan dalam artian sebenarnya, dia hanya mengatakan dungeon Dewa Naga Hitam ditaklukkan. Dan sekarang Lucius dan Xenos pergi bersama ke sebuah dungeon, mungkin itu adalah dungeon pembebasan Dewa Naga Hitam. Sedangkan dungeon yang belum bisa dikatakan ditaklukkan, adalah tempat ayah Lutia disegel. Hitsuji tidak benar-benar berkata dungeon itu bisa ditaklukkan, dia hanya mengatakan ayah Lutia dapat dibebaskan oleh Seichi. Bahkan Seichi merasa Hitsuji tidak akan berbohong padanya, apalagi mengenai masa depan dungeon, itu berarti Seichi mengambil kesimpulan, kalau Lutia pergi ke dungeon tempat ayahnya disegel. Lalu Altria mengatakan, kalau sebelumnya Lucius menitipkan pesan untuk Seichi, dan memintanya dengan cara apapun, untuk datang dan membantu ke tempat Lutia. Dan Seichi mengatakan kalau itu sudah pasti, bahkan meski Lucius nggak memintanya, Seichi bakal tetap pergi buat ngebantu Lutia. Lalu Seichi menanyakan kepada Altria, di mana tempat dungeon yang sedang dituju oleh Lutia. Dan Altria menjawab, kalau tempatnya berada di Land of Anguish, atau yang biasa mereka sebut dengan Tanah Penderitaan. Scene berpindah menampilkan flashback. Saat Seichi pergi menaikkan level Helen ke dungeon, sesuai perkiraan Lucius, Sekte Dewa Iblis menempati Tanah Penderitaan. Dan tanah itu memiliki kekuatan, untuk meningkatkan kekuatan monster. Dan ada sebuah lubang di sana, memiliki sebuah pola misterius yang terukir, lalu para utusan mengatakan kalau para iblis begitu bodoh. Ini karena mereka nggak bisa menyadari, kalau ada pengkhianat di sekitar mereka, sehingga para utusan dapat menempati tanah di mana Raja Iblis disegel. Dan seperti yang para utusan katakan, terdapat dungeon tempat ayah Lutia disegel, di dekat kerajaan iblis. Itulah mengapa para utusan menganggap tempat ini ideal, ketika memasuki kerajaan iblis dengan bantuan para pengkhianat, dan bisa menduduki tanah penderitaan saat ini. Dan ketika kedua utusan itu berjalan memasuki dungeon, mereka bertemu Yutis dan pria bernama Vitor, lalu Yutis meminta agar Vitor menjaga tempat itu. Awalnya Vitor menolak, tapi karena Yutis mengatakan kalau ini demi Dewa Iblis, Vitor menerimanya, meski awalnya Vitor juga protes karena juga ingin bersenang-senang. Lalu Yutis mengingatkan kembali, kalau sebelumnya 3 utusan telah ditumbangkan, dan pelakunya bukan dari kerajaan Kaiser. Mereka harus tetap hati-hati. Lalu Vitor menegaskan kembali, tentang apa yang sebenarnya harus dia lindungi di dungeon itu, dan Yutis menjawab kalau Dewa Iblislah yang harus dia lindungi. Yutis mengatakan akan membangkitkan Dewa Iblis, tapi karena kekuatannya akan melemah saat pertama kebangkitannya, makanya dia minta Vitor untuk melindungi tempat kebangkitannya. Vitor menanyakan, apa yang akan dia lakukan terhadap Raja Iblis yang sedang tersegel, lalu Yutis menjawab, kalau dia nggak butuh sama egonya, jadi Yutis akan mengambil tubuh dan jiwanya, lalu membunuh egonya. Lalu mereka berdua berpisah, Vitor yang bersama 2 utusan yang sudah mematung berjalan pergi. Lalu kedua utusan itu bertanya kepada Vitor dengan gemetar, apa yang akan mereka lakukan. Dan Vitor menjawab lakukan saja seperti biasanya, dan aku akan tidur. Di sini Vitor benar-benar tidur dan beristirahat, tanpa menyadari kalau ini adalah peristirahatan terakhirnya. Maaf ya, cerita bersambung. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。